Okay, so our next topic is about simple future tense. Nanti saya share juga ini ininya apa namanya wordnya. Nah, jadi kemarin itu kan kita sudah belajar beberapa hal ya, kayak misalnya waktu kemarin itu kita sudah simple present ya kan. Simple present tense itu adalah subject plus verb 1. Ya, terus kita juga belajar soal simple past tense. Kita bahwa itu adalah untuk sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Dia pakai verb 2, verb 2-nya bisa irregular, regular, yaitu ketika verb 1 ditambah irregular, di mana verb 2-nya itu tidak bisa ditambah id. Contohnya itu eat, jadi padahal sesuai kalau misalnya sesuai kaidahnya itu harusnya iated ya, tapi enggak. Kalau misalnya ini yang irregular, contohnya jadi ate, and verb 2-nya adalah verb 3-nya adalah eaten. Oke, nah sekarang kita akan belajar soal simple future tense. Simple future tense itu apa kira-kira teman-teman? Ada yang tahu? Untuk Yang menunjukkan akan dilakukan. yang akan dilakukan atau yang apa? Yang akan dilakukan, Yang betul. terjadi di masa depan. Yang apa? Yang akan terjadi di masa depan. Yang akan terjadi, yang akan dilakukan, atau yang belum terjadi. Jadi yang akan dilakukan, yang akan terjadi, atau yang belum terjadi, atau yang masih abu-abu. Masih abu-abu tuh masih plan, contohnya masih rencana. Kan kalian suka gitu ya. Mau ini gitu kan, mau ini itu kan belum terjadi ya. Jadi seperti plan, seperti yang masih nggak jelas, tapi belum terjadi saat ini. Seperti itu. Nah, jadi simple future tense itu seperti itu. Nah, simple future tense itu ada yang tahu formulanya apa? Udah jelas ya di sini ya. Adalah subject plus will plus verb 1. Kembali lagi verb 1 ya. Nah, jadi sebetulnya simple present tense simple future tense itu dibagi dua. Yang satu adalah yang menggunakan will dan yang menggunakan going to. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Sebenarnya bukan going to sih, be going to. Ada yang tahu bedanya? Yang mana yang kenapa dia pakai will, kenapa dia pakai be going to? Dua-duanya akan. Kalau bahasa Indonesia itu akan. Dua-duanya juga dua-duanya tuh judul apa namanya? Artinya dalam bahasa Indonesia itu akan. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris si akan ini tuh terbagi dua. Yang satu itu pakai will, yang kedua adalah pakai be going to. Ada yang tahu bedanya? Or saya nggak tahu sama sekali, mem gitu. Apa? Kalau be going to buat yang sudah direncanakan, Miss. Direncanakan. Kalau yang will? Kayak spontan gitu mungkin. Spontan gitu. Oke. Jadi katanya tadi will itu yang spontan, yang be going to itu sudah direncanakan. Betul juga. Ada lagi yang lain? Or kayaknya belum kebayang deh gitu. Ayo yang lain. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut aja ya langsung ya. Oke.
So di dalam simple future tense itu atau untuk menjelaskan sesuatu yang sudah akan terjadi atau belum terjadi atau masih plan itu kita bisa menggunakan dua hal. Yang pertama adalah will sama be going to. Jadi ketika kita mau ngomong sesuatu yang akan terjadi atau future atau menggunakan simple future tense, sebetulnya tidak hanya menggunakan will saja, tetapi juga bisa menggunakan be going to tergantung kasus yang mau kalian sampaikan. Nah, kamu menggunakan will itu ketika kalimat tersebut tidak memiliki apa ya? Ketika kamu ngomong itu kamu nggak punya tuntutan untuk terjadi itu. Artinya ketika kamu menggunakan will itu bisa terjadi, bisa enggak, bisa cuman angan-angan. Tetapi kalau misalnya kita memakai will itu probabilitas untuk terjadinya itu tidak sebesar be going to. Biasanya kalau be going to itu atau going to itu dia biasanya sudah ada rencana tadi yang sudah dibilang rencana atau itu sudah pasti terjadi. Like 90% tuh akan terjadi karena satu hal gitu. Kayak misalnya gini, ketika kamu mau pergi ke Malang misalnya. Nah, ketika kamu pilih misalnya kita pakai gini deh, go ya. Verb satunya go. Kita akan lihat dampaknya ya. Kalau saya misalnya kita pakai will, berarti kan subjek ya, subjek plus will plus verb 1. Udah beres ya? Nah, subjek misalnya I will go. Ya kan? Verb satunya go. To Malang. Oke. Ini satu simple future tense dan saya pakai going to ya. I itu subjek, kalau misalnya going to tuh subjek plus to be-nya dari subjek itu apa? Plus going to plus verb 1. Oke. Ini bedanya ya. Nah, jadi misalnya gini. I oke. Subjeknya I, to be-nya adalah to be dari I apa? M. Betul. Going to-nya jangan diubah. Verb satunya adalah go to Malang. Keduanya adalah simple future tense, tetapi keduanya ini punya intensi yang berbeda gitu. Misalnya, I will go to Malang itu bisa kayak ketika kamu bilang I will go to Malang gitu ya, berarti tidak ada keharusan untuk kamu mewujudkan itu dalam waktu dekat atau kapanpun itu. Jadi kamu nggak tahu kapan itu terjadi. I will go to Malang tuh kayak aku bakal pergi ke Malang tapi nggak tahu kapan. Or kamu nggak punya rencana kayak misalnya, oh ya aku mau ngajak teman aku atau gimana gitu. Jadi I will go to Malang itu totally gitu ya, angan-angan gitu. Saya bisa bilang gitu. Jadi ketika kamu bilang I will go to Malang itu nggak ada burden atau nggak ada beban untuk mewujudkan hal itu terjadi. Dan tidak ada tekanan untuk mewujudkan itu dan probabilitasnya juga rendah gitu. Bukan berarti tidak bisa terjadi ya, tetapi kejadian itu tuh nggak punya, kalian kalau ngomong kalau pakai will itu nggak punya apa ya beban untuk itu terjadi gitu. Beda ketika yang kedua, I am going to go to Malang gitu. Ketika kamu bilang I am going to go to Malang, itu berarti itu sudah apa ya, sudah ada, bukan berarti harus 100% terjadi, tetapi kamu sudah mengusahakan sesuatu. Misalnya, saya udah nabung nih, makanya saya bakal going to go to Malang. Nah, itu. Misalnya gini. I save sama nih. Jadi ini biasanya si going to ini itu biasanya ada kejadian lain gitu ketika kamu ngomong kayak gini. I save sama nih misalnya ya. Then I have and I am going to go to Malang. Gitu. Jadi kamu akan pergi ke Malang. Like 50% tuh akan pergi ke Malang karena kamu udah nge-save sama nih. Atau misalnya kalau misalnya ini misalnya gini.
Misalnya I bought a plane ticket and I am going to go to Malang. Jadi kamu pergi ke Malangnya itu kondisinya adalah sudah beli tiket, maka kamu akan pergi. Maka kamu probabilitas untuk perginya itu sekitar 50-90% karena kamu udah punya plane ticket seperti itu. Jadi bedanya seperti itu. Jadi ketika seseorang ngomong pakai will dengan ngomong pakai be going to untuk kasus dari simple future tense itu akan menentukan seberapa besar sih probabilitas dari kegiatan itu akan terjadi. Seperti itu. Sampai sini? Mengerti apa masih pusing? Atau masih tipis-tipis? Saya ngerti sih kayak gini tuh harus pakai exercise ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dijelasin sampai seperti ini pasti masih bingung gitu. Tapi paling enggak kalian harus bisa membedakan antara dua hal itu. Bahwa pembagian dari simple future tense itu penggunaan will atau penggunaan be going to itu terdapat kepada dari seberapa besar sih rencana atau kejadian itu terjadi di masa depan gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau gampangnya itu will itu kalau kamu pakai I will go to school itu dia masih gimana ya? I will go to school itu masih ya udah sih cuman ngomong doang gitu. Beda misalnya I'm going to go to school gitu. I'm going to go to school itu misalnya kalian udah nyiapin buku dan segala macam. Jadi ketika ada seseorang yang bilang I will go to school itu kita sebagai yang diajak ngomong itu ngerasa bahwa ya dia nggak serius-serius amat ibaratnya gitu. Tapi kalau dia bilang I am going to go to school itu kita tahu bahwa oh dia itu beneran serius atau sesuatu yang akan terjadi itu atau kegiatan si go to school-nya itu memang udah diusahakan sama dia untuk terjadi seperti itu. Sampai sini teman-teman? Halo? Yes, ma'am. Ngerti nggak apa masih bingung? Gimana? Akmal, bingung apa ngerti? Masih belum ngerti. Masih belum ngerti. Oke. Angel? Sedikit. Sedikit. Oke. Oke. Kita lihat ya. Nih. Contohnya. Kalau misalnya ada dua hal ini nih. Kan gini, untuk mengatakan oke. Nah, ini udah terjadi apa belum? Aku akan pergi. Belum. Udah apa belum? Belum ya? Belum. Nah, ini dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, kita akan membahasa Inggriskan. Oke, ini. Nah, untuk membahasa Inggriskan sesuatu yang belum terjadi atau akan terjadi atau sebuah rencana itu kalian pakai simple future tense namanya. Nah, simple future tense itu gampangnya rumusnya tadi subject plus will plus verb 1. Ini udah pasti simple future tense. Nah, atau subject plus to be plus going to plus verb 1. Jadi kan sebenarnya dari dua jenis simple future tense ini itu yang paling penting ada verb satunya kan, yang penting ada kata kerjanya. Seperti yang saya bilang, itu kata kerja itu penting dalam satu kalimat. Jadi jadi ya gitu. Jadi yang penting itu dia punya verb satunya aja. Yang penting dia punya ininya dulu. Yang lainnya nanti tinggal ikutin rumusnya aja sebenarnya. Tapi ini adalah dua bentuk yang kamu gunakan ketika kamu mau menyatakan sesuatu yang belum terjadi atau rencana. Sama halnya seperti aku akan pergi ke Bali. Nah, tetapi di dalam bahasa Inggris ketika gini, aku akan pergi ke Bali, di dalam bahasa Indonesia itu, aku akan pergi ke Bali itu nggak punya beban gitu. Ngerti nggak sih? Aku akan pergi ke Bali itu belum terjadi aja gitu. Mau itu terjadi, mau itu enggak,
itu nggak masalah. Tetapi di dalam bahasa Inggris nggak bisa gitu. Di dalam bahasa Inggris, si aku akan pergi ke Bali itu dibagi dua. Aku akan pergi ke Bali, ini akan terjadi, saya bisa bilang di atas 50%. Kalau si akan pergi ke Balinya itu di atas 50%, itu maksudnya pergi ke Balinya ya, pergi ke Balinya itu akan terjadi di atas 50%. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kamu akan pakai yang ini. Going to, go. Nah, kalau misalnya dia di bawah, saya bisa bilang di bawah ya. Misalnya dia di bawah 50%, atau ngomong doang lah ibaratnya gitu, maka kamu akan pakai ini. Gitu. Oke, jadi dua-duanya sama, akan pergi ke Bali, tetapi di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia tidak mengenal si pergi ke Balinya itu bakal terjadi apa enggak. Nah, di dalam bahasa Inggris, kita sebagai seseorang yang dengar bahasa Inggris gitu akan tahu intensi atau probabilitas terjadinya itu dari penggunaan will atau be going to. Jadi ketika seseorang bilang I am going to go to Bali gitu ya, I am going to go to Bali, berarti kita sebagai pendengar itu tahu, oh dia tuh udah pasti akan berangkat, like 50% tuh pasti akan berangkat gitu. Gampangnya gitu. Kalau misalnya dia cuma bilang I will go to Bali, berarti kita tuh tahu bahwa ketika dia ngomong I will go to Bali tuh dia bisa aja pergi, dia bisa aja enggak, pokoknya will go aja. Gitu. Jadi ketika si I will go itu tuh kayak masih angan-angan gitu. Makanya biasanya kalau misalnya angan-angan itu, saya rasa ada kata-kata gitu. Saya rasa saya akan pergi deh. Nah, ketika kamu bilang saya rasa saya akan pergi, kan dia masih belum tahu apa-apa. Maksudnya masih ketika saya bilang saya akan pergi ke Bali, sama saya rasa saya akan pergi ke Bali deh. Mana yang lebih akan terjadi? Saya akan pergi ke Bali. Kayaknya saya mau pergi ke Bali deh tuh. Yang mana yang terjadi? Yang pertama apa yang kedua? Kira-kira. Yang pertama, saya bakal pergi ke Bali. Yang kedua, kayaknya saya bakal pergi ke Bali deh gitu. Yang mana yang akan terjadi? Yang pertama, Miss. Nah, sama halnya seperti ini. Sebenarnya biasanya nih yang gampangnya yang will itu tuh kayak gini. Kayaknya aku bakal pergi deh. Nah, itu. Equivalence-nya itu. Kayaknya aku bakal pergi deh. Kalau misalnya yang going to tuh aku pokoknya bakal pergi. Nah, pokoknya bakal pergi tuh jadi seperti itu. Jadi kalau di bahasa Inggris itu dibagi dua gitu, probabilitas terjadinya. Gampangnya kalau misalnya si I am going to Bali itu kayaknya pokoknya aku bakal pergi. Nah, I will go to Bali kayaknya aku bakal pergi deh. Nah, kan ketika dia omongin kayaknya atau aku bakal pergi, kan kita tahu ya intensi dari orang itu tuh mana yang lebih serius gitu. Atau mana yang lebih kejadiannya tuh lebih gimana ya, lebih jelas lah akan terjadi. Pasti kan kamu aku pokoknya bakal pergi, meskipun dia belum tentu pergi, tapi ketika aku pokoknya bakal pergi itu pasti ada usaha-usaha lain yang supaya bisa menunjang mereka untuk pergi, saya seperti itu. Gitu. Ngerti sampai sini? Insyaallah, Mam. Saya ngerti ya. Jadi yang penting itu secara konsepnya oke, nggak masalah. Nanti tinggal kita lihat exercise-nya gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, kita lihat. Nah, contohnya gini. Ini verb satunya love ya. Ini love. Tapi ada yang beda dari dua hal ini. Apa yang beda kira-kira? Salah, sorry. Nih, yang pertama I will love you, yang kedua I am going to love you. Mana yang kelihatannya lebih serius? Yang satu apa yang kedua? Yang kedua, Mim. Yang kedua I am going to love you. Kira-kira kalau misalnya I am going to love you, kalau misalnya ada orang yang bilang I will love you, kalian harus senang atau gimana? Atau senang tapi gimana? Ketika seseorang nih bilang ke kamu I will love you, sama satu lagi ada yang bilang I am going to love you. Mana yang lebih meyakinkan buat kalian? Yang kedua. Yang kedua. Kenapa?
Lebih pasti, Mam. Lebih pasti atau yang kedua tuh lebih ada usahanya gitu untuk terjadi gitu. Ya nggak sih? Iya. Jadi kalau misalnya dia bilang I will always love you misalnya gitu. Nah, I will always love you itu seperti gimana ya? Seperti masih abstrak gitu. Tapi kalau misalnya I'm going to love you always misalnya gitu, berarti dia udah memantapkan diri lah. Ibaratnya udah ada usahanya untuk itu terjadi seperti itu. Oke. Nah, kenapa? Nah, oke, ini dia yang sering kita ini. Kalau orang nanya will you marry me sama are you going to marry me? Ini kalau will you marry me tuh gimana? Kenapa dia will you marry me? Karena kejadian apa? Kenapa Masih dia belum pakai will? Masih apa? belum pasti Belum pasti diterima atau ditolak. tolak kan? Makanya dia nanya will you marry me kan? Will you marry me? Karena yang nanyanya tuh penuh keraguan-raguan. Apakah diterima? Kan masih ada probabilitas diterima atau ditolak kan? Makanya dia pakai will you marry me? Will you marry me gitu kan? Biasanya kalau misalnya lagi lamaran kan gitu ya. Tapi kalau misalnya are you going to marry me? Are you going to marry me itu dia itu pertanyaannya lebih serius gitu. Kalau are you going to marry me itu berarti dia itu udah misalnya udah pacaran lama. Ini tuh kayak gini, mau nikah sama aku nggak? Yang pertama. Yang kedua itu kayak kamu tuh mau nikah sama aku nggak sih gitu. Jadi yang kedua itu lebih penuh tekanan satu. Karena memang kalau yang kedua itu misalnya dia udah nikah, udah pacaran lama, udah lamaran, tapi nggak jadi nikah. Makanya kamu nanyanya nggak akan will you marry me ya enggak. Will you marry me itu masih kayak dia mau nikah nggak ya, dia mau nikah nggak ya. Tapi kalau yang are you going to marry me itu kamu mau nikah nggak sih sama aku gitu. Kan kita udah gini, udah pacaran 15 tahun misalnya. Tapi kok kamu nggak nikahin aku? Ya are you going to marry me or no gitu. Jadi yang kedua itu pertanyaan yang kedua itu memang lebih banyak tekanan karena satu dan dua hal. Yang pertama itu lebih kepada menanyakan kesediaan seperti itu. Oke, selanjutnya kok nggak ada. Nah, ini contohnya nih. I will go to Europe contohnya. I will go to Europe itu kan berarti dia ya aku pengen dia pergi ke Europe gitu. Kalau kamu bilang I'm going to go to Europe because I already have my ticket, berarti dia karena udah punya tiket, dia bakal pergi, pokoknya bakal pergi gitu. Gitu. Nah, contohnya lagi ya. Ini verb satunya drink ya. Kalau verb satunya drink ada dua kemungkinan. Yang pertama he will drink water and then he is going to drink water. Nah, yang pertama kira-kira kasusnya gimana? He will drink water. Ya, dia bakal minum water lah gitu. Apakah udah ada waternya? Belum. Belum atau masih belum jelas ya, bisa ada bisa enggak ya. Tapi kalau yang kedua he is going to drink water. Kira-kira gimana nih kan kondisinya? Udah pasti mau minum. Akankah dia minum susu? Mungkin, Miss. Mam. Mungkin, tapi probabilitasnya yang kedua ya. He is going to drink water. Apakah dia bisa kemungkinan besar dia minum susu apa minum water? Water. Karena dia udah bilang I'm going to. Intinya adalah ketika kamu merepresentasikan future tense dengan menggunakan going to, itu biasanya dia lebih serius atau lebih orang ketika kita dengar itu lebih teriyakini gitu. Gitu dibanding will. Makanya gitu. Jadi memang ketika tadi yang dia bilang karena udah ada rencana, ya karena ada rencananya kita jadi lebih terpastikan gitu. Oh iya udah ada rencananya meskipun memang loh ini apa? Oke, nanti saya kasih juga yang ini ya. Yang kemarin. Nah, seperti itu. Contohnya. Jadi sebetulnya penggunaan si will atau versus be going to itu untuk menunjukkan intensi dari pembicaranya. Sampai sini jelas? Jelas atau enggak jelas? Jelas, Mam. Jelas ya. Ini yang penting banyak exercise. Ada pertanyaan?
Atau masih bisa? Oke, kita lihat ini contoh dari exercise-nya. Nah, kita lihat ya. Oke. Oke, jangan dulu nanti kalian pusing lihat ini. Oke, sampai situ dengar nggak? Sampai situ dengar nggak? Sampai situ jelas nggak? Sampai sini jelas? Jelas, Mem. Jelas ya. Oke. Kalau jelas hari ini yang harus kalian lakukan adalah membuat satu buah simple future tense menggunakan will. Menggunakan will ya. Artinya pokoknya apapun yang kalian mau ngomongin itu pakai will. Subjek plus will plus verb satu. Jadi jangan pakai be going to dulu. Silakan kamu boleh bikin kalimat apa aja. Saya kasih waktu sampai jam 10. Satu kalimat aja di post di WhatsApp grup untuk menyatakan kalian tuh menyatakan sesuatu yang belum tentu terjadi atau masih angan-angan kalian. Sampai sini jelas apapun itu, misalnya I will be a teacher atau gimana, atau I will go to Paris or something like that. Satu kalimat saja. Sampai sini jelas? Gampang ya? Nanti minggu depan baru kita be going to kita compare seperti itu. Silakan chat namanya untuk attendance di chat group. Silakan langsung chat namanya di sini. Sudah ya? Oke, kalau sudah, sorry.